Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Dwi Putra dengan NIM 21042369. Mata kuliah Manajemen Risiko dan Perencanaan. Izin mempresentasikan PPT Review Jurnal 2. Latar belakang, bencana berdampak negatif pada semua segmen masyarakat. Beberapa kelompok lebih terpengaruh oleh bencana. Salah satu kelompok ini adalah para penyandang disabilitas yang dianggap sebagai minoritas terbesar di dunia. Salah satu kelompok disabilitas yang terdampak oleh bencana adalah penyandang disabilitas ortopedi. Disabilitas ortopedi di Turki merupakan kelompok disabilitas ketiga dengan angka tertinggi setelah penyakit jangka panjang dan disabilitas intelektual. Selanjutnya, manajemen bencana terpadu didefinisikan sebagai sebuah proses manajemen yang memperhitungkan bahaya dan melaksanakan pekerjaan yang harus dilakukan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam tahapan pencegahan, pengurangan kerusakan, persiapan, respon, dan perbaikan terkait masalah dengan memanfaatkan sebuah kekuatan dan sumber daya masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang tahan lama dan tangguh yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi bencana. Penyandang disabilitas yang sebagian besar dianggap sebagai kelompok rentan jika terjadi bencana dapat menjadi lebih tahan terhadap bencana jika mereka beradaptasi dalam proses penanggulangan bencana yang terintegrasi. Selanjutnya, para peserta mengalami 5 jenis bencana yang berbeda: gempa bumi, banjir, wabah penyakit, kebakaran, dan hujan es. Pengalaman para penyandang disabilitas ortopedi istilah umum untuk kondisi atau kerusakan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal, yaitu tulang, sendi, otot, tendon, dan ligamen. Dalam proses penanggulangan bencana terpadu dikaji berdasarkan 3 tema utama. Tema-tema tersebut adalah persiapan menghadapi bencana, kesulitan yang dihadapi pada saat bencana dan pasca bencana, serta pelajaran yang didapat dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Selanjutnya, persiapan terhadap bencana. 1. Tahapan persiapan awal. Penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi bencana. Alasan mereka tidak melakukan persiapan adalah ketidakcukupan ekonomi, kekurangannya pengalaman bencana, lokus kendali eksternal, dan berpikir bahwa sesiap apapun persiapan yang mereka lakukan tidak akan menghalangi hasilnya. Para penyandang disabilitas ortopedi memiliki alasan bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi bencana karena begitu banyak hal yang harus dilakukan serta keuangan yang cukup untuk kelangsungan hidup pasca bencana. Selain itu, kurangnya pengalaman bencana dapat menyebabkan individu menunjukkan perilaku yang salah sebagai refleks pada saat bencana. Selanjutnya, 2. Masalah aksesibilitas dalam pelatihan bencana. Para penyandang disabilitas ortopedi juga mengeluh betapa sulitnya untuk mendapatkan pelatihan dalam menghadapi bencana. Pelatihan merupakan hal yang sangat penting supaya kepanikan tidak muncul saat bencana terjadi, dan orang disabilitas juga bisa mandiri untuk menyelamatkan dirinya. Namun pemerintah tidak memiliki cukup informasi dan perlengkapan untuk melakukan pelatihan bagi para penyandang disabilitas ortopedi. Para peserta turut menyatakan bahwa alasan mengapa sesi pelatihan bencana tidak dapat diakses adalah karena tidak adanya pelatih dan lembaga yang mampu melatih para penyandang disabilitas ortopedi. Selanjutnya, kesulitan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas ortopedi selama bencana. 1. Masalah evakuasi. Para penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka mengalami masalah evakuasi selama bencana. Masalah evakuasi yang dimaksud adalah terhalangnya jalur evakuasi oleh orang lain, ditinggal sendirian, ketidakmampuan menjangkau alat bantu mobilitas saat bencana, berada di lantai yang lebih tinggi, alat bantu evakuasi yang tidak berfungsi saat bencana, misalnya lift, dan tidak adanya metode evakuasi alternatif. Selanjutnya,
C. Pelajaran yang dapat dipetik dari proses penanggulangan bencana. 1. Pengecualian. Para penyandang disabilitas ortopedi mengatakan bahwa mereka tidak diikut sertakan dalam berbagai proses penanggulangan bencana seperti pelatihan tentang bencana, menjadi sukarelawan, dan permintaan bantuan pasca bencana. Kesimpulan, dibandingkan dengan individu lainnya, penyandang disabilitas lebih terkena dampak bencana. Penelitian yang dilakukan ini dengan tujuan mengungkap pengalaman penanggulangan bencana terpadu penyandang disabilitas yang menggambarkan permasalahan masyarakat penyandang disabilitas ortopedi menghadap sebelum dan setelah bencana, serta pembelajaran yang dapat diambil sebagai hasil dari penelitian ini yang kami miliki mengidentifikasikan bahwa penyandang disabilitas ortopedi memiliki tingkat kesiapsiagaan yang rendah terhadap bencana dan rendahnya partisipasi dalam pelatihan dan kegiatan sukarelawan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.